Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Akmalatullah dengan NIM 23 dan rekan saya Ahmad Najib Asyafini dengan NIM 56. Di sini kami akan mempresentasikan materi mobile computing bagian RFID dan NFC. Apa itu RFID? RFID itu Radio Frequency Identification. Jadi identifikasi benda barang menggunakan radio frekuensi. Nah, ini reader, ini barangnya. RFID, IDC Automated Data Collection, teknologi yang menggunakan radio frekuensi untuk transfer data di antara reader atau yang membaca dan movable item dan item yang bergerak untuk mengidentifikasi, kategori atau tracking, mendeteksi yang tracking. RFID itu cepat, dapat diandalkan, handal, dan tidak memerlukan physical sight atau pandangan yang physical atau contact between reader, scanner, and detected item. Jadi RFID itu tidak memerlukan antara reader dan tag-nya itu tidak memerlukan physical contact atau yang juga tidak memerlukan yang tatapan muka. Jadi ibarat benda tuh tidak memerlukan yang seperti ini langsung itu. Tidak perlu kayak face to face ini. RFID itu masih saudara dekat lah, tanda kutip saudara dekat, teknologi yang masih mirip dengan sensor network teknologi jaringan sensor. Pada umumnya, generally, RFID tags are cheaper. Tags RFID itu murah, tapi less intelligent, kurang cerdas dibandingkan sensor nodes. As things evolve in the line between the two technologies is blurring. Jadi dengan berkembangnya teknologi, batas antara RFID dan sensor itu semakin blur, semakin bias gitu. Nah, ini sejarahnya. Jadi nama teknologinya tuh pada awalnya adalah identification friend or foe, digunakan pada Perang Dunia Kedua ya untuk mengidentifikasi antara mana nih yang teman dan mana nih yang musuh gitu. Di tahun 48 konsep pasif RFID system diperkenalkan oleh Harry Stockman. Dan di tahun 1972 Krzyzewski dan Kaplan mendesain dan menghak paten inductively coupled transmitter responder, dua antena. Ya mematenkan pasangan transmitter responder yang induktif gitu. Tapi dengan dua antena. Di tahun 79 Beagle juga mendesain dan mematenkan identification device atau device yang pendeteksi device yang dimana menyatukan dua antena menjadi satu. Pada tahun 70-an itu banyak group of scientists, sekumpulan ilmuwan, grup ilmuwan pada Lawrence Livermore Laboratory atau LLL membangun sebuah receiver handheld itu ya yang dipegang itulah, stimulated by RF power for secure access to nuclear facility. Jadi power RF power untuk mengakses akses aman lah untuk ke fasilitas nuklir. Nah, sistem RFID main komponennya adalah tag dan tag reader. Tag atau transponder terdiri dari microchip dan antena. Untuk tag reader itu adalah decoder dan antena. Decoder jadi ya yang memecah kode menjadi bentuk aslinya.
dan memiliki antena. RFID reader mengirimkan detak energi dan menunggu untuk respon. Bisa aktif sepanjang waktu atau juga bisa aktif ketika ada respon atau ya dari eksternal event itu. Teks memori variasinya. Teks ada yang memorinya tuh berukuran 16 bit hingga 512 kilobyte. Yang tipenya itu bisa apa? Read only, read or write, read or write atau worm. Jadi ada yang hanya bisa baca, ada yang bisa baca dan tulis gitu, menulis ulang. Arbitration atau anti-collision, anti tabrakan itu memiliki kemampuan untuk membaca atau menulis satu atau banyak teks secara bersamaan. Lalu frekuensinya berada di 125 kHz sehingga 5,8 GHz. Harganya mulai dari $0,10 hingga $250. Ada yang murah, ada yang mahal. Physical dimension atau dimensi fisiknya itu thumbnail dari thumbnail sekitar yang ukuran kecil gitu. Preview gambar kecil gitu hingga ada yang seukuran brick atau balok apa itu. Nah, ini contoh ada di film-film ini. Nah, ini teks. Di tahun 2007 Hitachi memproduksi RFID, perangkat RFID measuringnya yang ukurannya tuh sekitar 0,05 kali 0,05 mm. Ini cukup apa ya? Thin enough, cukup tipis untuk disatukan, untuk ditanamkan ke kertas sheet of paper, banyak kertas itu. Data yang terkandung di dalamnya bisa diekstrak dari jauh, sekitar ya bisa sekitar 100 meter, beberapa ratus meter. Nah, ini perbandingan dengan rambut manusia. Nah, ini RFID-nya, ini rambut manusia. Ini perbandingan antara aktif dan pasif RFID. Dari power source, aktif RFID memiliki ya powernya sendiri di tag-nya. Sedangkan untuk yang pasif, energinya itu didapatkan dari reader yang mentransmisikan sinyal-sinyal itu. Energi transfer using RF from reader. Untuk baterainya, yang aktif itu punya baterai, yang pasif tidak. Sinyal yang dibutuhkan, kekuatan sinyal yang dibutuhkan itu oleh aktif RFID bisa rendah, tapi untuk pasifnya itu butuh sinyal yang tinggi, kekuatan sinyal yang tinggi gitu. Range-nya itu kalau yang aktif bisa up to 100 meter, sedangkan untuk yang pasif hanya 3-5 meter, bahkan biasanya kurang itu. Untuk multi-tag reading atau pembacaan banyak teks sekaligus, untuk yang aktif RFID bisa membaca atau mengenali 1000 tag lebih, ya 1000 tag secara bersamaan, kurang lebih di 100 mph. Sedangkan untuk yang pasif hanya beberapa ratus dengan jarak 3 meter dari reader itu. Waktunya sekitar 3 detik per bacaan atau ya kurang lebih 3 mph. Untuk data storage-nya itu untuk yang aktif RFID bisa up to 12 KB, untuk yang pasif dari 16 bits hingga 1 kilobyte. Nah, untuk aktif, ini cara kerja aktif tag ya. Jadi cara gambaran mudahnya aktif tag itu, ini
sinyal reader memancarkan sinyal, RF antena menerima sinyal tersebut lalu dikirimkan ke digital logic dan control. Karena ini aktif tag, maka digital logic and controlnya ini bisa aktif dengan baterai. Lalu sinyal tadi diteruskan ke memori dan dikirimkan kembali sebagai balasan kembali ke digital logic, lalu ke RF antena, lalu dikirimkan kembali. Data range atau jarak maksimal potensial jarak luasnya itu sekitar 20 hingga 200 meter. Lalu umur barangnya itu, umur tagnya itu bisa 10 tahun hidup selalu. Limited sensor capability, terbatas kemampuan sensornya. Lalu karena ini active tag, self power, jadi punya power sendiri. Use interrogator RF beam for wake up and communication. Jadi ada juga yang tipenya itu meskipun dia punya baterai, di baterainya baru dia bisa baru aktif dengan baterai itu ketika ada sinyal. Jadi sinyal dari interrogator RF ini sebagai pemantik. Ketika ada sinyal, RF antena menerima, barulah si baterai ini dan digital logic ini aktif gitu. For wake up and communication itu. Lalu untuk yang passive tag membutuhkan yang sinyal yang besar dan kuat, karena ketika sinyal dikirimkan, RF antena menerima sekaligus mengirimkan daya, karena ya pasif ya. Kirimkan daya ke digital logic, lalu ke memori memberikan balasan, lalu jadi RF antena dikirimkan kembali. Limited range, jaraknya terbatas, dikurang, nah jaraknya kurang dari 10 meter, tergantung frekuensinya. Dan communication and power dan komunikasinya itu dari interrogator tembakan interrogator RF. Untuk frekuensi range atau jarak frekuensinya, untuk yang kategori low itu karakteristiknya tuh di jarak pendek hingga medium mid range, jarak bacanya itu di pendek, di dekat hingga menengah itu inexpensive, tidak mahal atau murah, namun ya ini reach speed-nya low. Dia implementasinya ada di access control, animal identification, dan inventory control. Untuk yang kategori high, yang low tadi ada di 100 hingga 500 kHz. Untuk yang high berada di 10 hingga 15 MHz, 850 hingga 950 MHz. Jaraknya itu, jarak bacanya mulai dari dekat ke medium, dekat ke menengah, lalu berpotensi murah, jadi ya bisa murah gitu, dan reading speed-nya itu medium. Implementasinya ada di access control dan smart card. Untuk yang ultra high itu ada di 2.4 hingga 5.8 GHz. Karakteristiknya itu jarak bacanya panjang, reading speed-nya tinggi, namun membutuhkan line of sight itu. Ya, line of sight, garis pandangan itu lah ya, cahaya itu. Dan juga relatif mahal juga, bisa mungkin mahal. Contoh implementasinya adalah di railroad car monitoring, toll collection system, vehicle identification, identifikasi kendaraan, terus toll collection system. Jadi ada sistem yang dimana tidak perlu tap lagi, jadi hanya dengan berantri gitu, ngantri di tol itu sudah, ketika melalui pintu tol sudah otomatis terbaca gitu, karena itu toll collection system.
Nah, ini cara kerja yang low frequency load modulation. Jadi pertama-tama, as integrated circuit sends a signal to an oscillator which creates an alternating current in the reader's coil. Jadi untuk IC ini mengirimkan sinyal ke osilator, yang dimana arus sinyal ini tuh mengakibatkan medan magnet ketika melalui coil ini, melalui coil. Lalu that current in turn generates an alternating magnetic field that serves as a power source for the tag. Nah, jadi ketika arus tadi akibat arus tadi itu terciptalah medan magnet, yang dimana medan magnet ini juga bisa menjadi power source atau sumber daya untuk tag-nya. The field interact with the coil in the tag, which induce a current that cause charge to flow into a capacitor where it is trapped by diode. Jadi ketika menuju ke tag, medan magnetnya juga bereaksi dengan coil tag coil milik tag gitu, yang which induce current that goes charge to flow into. Nah, jadi juga ketika bereaksi juga meneruskan arus gitu, memberikan daya. Nah, arus ini ditahan di dioda dan kapasitor di dioda. As charge accumulates in the capacitor, the voltage across it also increases and activates the tag integrated circuit, which then transmit its identifier code. Jadi ketika dayanya sudah terkumpul, sudah terakumulasi, maka daya ini cukup untuk menghidupkan tag-nya gitu. Identifier code ya. Lalu identifier code mengirimkan sinyal balasan high and low level of a digital signal corresponding to the ones and zeros encoding the identifier number. Turn a transistor on and off. Jadi karena high and low level of digital signal. Jadi sinyal digitalnya itu naik turun gitu. Nah, sinyal naik turun ini itu juga corresponding seperti data yang 1010 gitu. Jadi bisa jadi kayak seperti ketika 1 itu nyala, 0 itu mati. Jadi di transistor ini tag itu nyala mati sesuai dengan data ininya 1010. Jadi kalau mau diasosiasikan itu mirip seperti sandi Morse atau yang sandi yang menggunakan lampu itu. Jadi kayak ibarat kodenya itu ya nyala mati itu. Lalu di ini transistor ya karena kodenya itu nyala mati, digital sinyalnya nyala mati itu ya akhirnya membuat ininya tag-nya juga itu transistor tag-nya itu nyala mati itu sesuai dengan ininya. Nah, karena nyala mati itu variation in the resistance of the circuit, a result of transistor turn on and off, cause the tag to generate its own varying magnetic field, which interact with the reader magnetic field. In this technique, called load modulation, magnetic fluctuation cause change in the current flow from the reader to its coil in the same pattern as the 1 and 0 transmitting by the tag. Jadi
karena nyala mati itu secara mengakibatkan juga sebuah medan magnet. Nah, karena nyala mati medan magnet ini unik. Nah, ketika medan magnet unik ini ditangkap oleh coil reader, maka ya tinggal diteruskan ke analog ke digital. Yang awalnya sinyal magnet gitu dikonversikan ke sinyal digital gitu. The version in the current flow in the reader coil are sensed by a device that converts this pattern to digital signal. The reader integrated circuit then discern the tag identifier put. Jadi ya ketika sudah diterima oleh tag reader, maka sinyal yang medan magnet itu diubah menjadi digital sinyal oleh analog to digital converter, lalu dikirimkan ke IC. High frequency backscatter modulation. Secara garis besar prosesnya hampir sama, hanya yang membedakan high frequency ini tidak menggunakan arus listrik yang arus gitu, bukan medan magnet, namun menggunakan frekuensi. High frequency system. An integrated circuit needs a digital signal to transceiver, which generate a radio frequency signal that transmitted by dipole antenna. Jadi sama seperti tadi, IC mengirimkan arus, lalu ketika di transceiver itu sinyalnya bentuk sinyalnya diubah atau berupa frekuensi radio sinyal frekuensi melalui dipole antena. Nah, sinyal ini, the electric field of the propagating signal give rise and potential difference across the dipole antenna, which cause the current to flow into the capacitor. The resulting charge is trapped in by diode. Jadi hampir sama ya tadi, sinyal ini ditangkap oleh coil atau ya ininya antena transistor ini, antena tag. Lalu sinyal ini juga digunakan untuk menghidupkan tag itu sama seperti tadi, jadi dikumpulkan di dioda dan kapasitor. Ketika penuh, ketika sudah terakumulasi, chargingnya full gitu, lalu dikirimkan ke tag identifier dan tag identifier itu menyala. The voltage across the capacitor turns on the tag, menyala, menghidupkan tagnya integrated switch IC, which send out its own unique identifier but as a series of digital high and low voltage level corresponding to 1 and 0 digital move to the transistor. Jadi sama seperti tadi, ketika mengirimkan ketika tag nyala, tag mengirimkan balasan atau sinyal berupa yaitu level yang digital high and low voltage level yang naik turun yang juga bisa 101 gitu, yang menghidupkan dan mematikan kapasitor transistor. The transistor get turned on or off by the high and low in the digital signal, alternately causing the antenna to reflect back or absorb some the incident radio frequency energy from the reader. Nah, jadi untuk yang high frekuensi ini, transistor itu tidak ketika ingin mengirimkan ke tag reader, dia sedikit terbatas dalam tanda kutip ya. Jadi di transistor ini sama seperti tadi, transistor naik turun dikirimkan melalui menggunakan format digital signal. Nah, ketika ini tuh causing antenna to reflect or absorb some incident radio frequency energy. Nah, jadi
selain mengirimkan balasan, transistor antena dan transistor ini juga masih berfungsi karena ini tuh kan dayanya dari frekuensi ini. Nah, jadi transistor itu mengirimkan datanya bergantian. Jadi mengirimkan data, mengabsorb sinyal, mengirimkan data, absorb sinyal untuk power gitu. Nah, jadi gitu itu bergantian mengirimkan sinyal balasan, dan tapi bergantian, misal pertama mengirimkan sinyal balasan, lalu mengabsorb, menyerap sinyal untuk power, lalu kembali lagi mengirimkan data berupa sinyal, lalu sinyal dari reader ditangkap, lalu dijadikan power, terus menerus seperti itu. The variation in the amplitude of reflected signal in what is called backscatter modulation, dinamakan backscatter, correspondent to the pattern of the transistor turn on and turn off. Jadi sama seperti tadi, karena mati nyala menghasilkan reflected signal yang unik gitu. Lalu the reader's transceiver detect the reflect signal and convert them to digital signal that is relayed to the IC where tag unique identifier determined. Jadi ya seperti tadi, ketika diterima oleh reader, transceiver ini mengubah sinyal frekuensi tadi menjadi sinyal digital signal, lalu dikirimkan ke IC. Nah, untuk kode ini dilanjutkan oleh Mas Najib. Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk mengenai RFID. Nah, di sini untuk penerapan pada produk. Nah, pada produk biasanya produk yang dijual di supermarket ini biasanya mungkin di daerah luar negeri ya. Nah, dia itu ada dua jenis identifikasi produk. Yang pertama dia menggunakan RFID tag, kemudian ada juga yang menggunakan barcode. Nah, untuk yang RFID tag ini, untuk yang barcode ini adalah metode pengenalan ID produk yang standar. Nah, bedanya kalau RFID tag ini dia untuk yang lebih baru gitu. Nah, untuk yang barcode sendiri dia itu masih paling banyak digunakan bahkan di Indonesia sendiri, karena dia harganya murah, paling murah ya. Karena untuk supermarket dia tidak perlu untuk membeli apapun, tidak perlu membeli tag, ya hanya perlu untuk membeli scan reader untuk barcode ini yang tit itu bunyinya. Kalau yang RFID tag, maka supermarket perlu untuk menyediakan tag yang ditempelkan di produknya, dan juga pasti perlu untuk menyiapkan namanya reader. Nah, kalau kelebihannya sih, kalau di kelebihannya tadi barcode itu lebih murah, kalau RFID tag ini lebih aman. Lebih aman karena kalau misal produknya ini dibawa tanpa dibayar duluan, maka dia akan berbunyi gitu. Nah, untuk bedanya apa sih? Kalau barcode itu dia hanya mengidentifikasi satu jenis untuk produk yang sama. Jadi satu produk Jadi produsen itu menciptakan satu jenis produk. Nah, ini barcode-nya itu sama semua berdasarkan jenisnya. Kalau RFID tag ini dia dibedakan berdasarkan ya barang itu, stok barang itu. Misal ini satu produk ini di toko, nah dia ditempeli RFID tag, kemudian ada barang lagi ditempeli RFID tag. Nah, itu kodenya beda-beda. Kode-kode di belakangnya itu beda-beda. Sedangkan pada RFID pada barcode dia semuanya sama untuk satu jenis produk, merek, jenis, dan ya apapun ya untuk jenis yang sama. Lanjut aja. Nah, untuk barcode, di barcode sendiri ini dia ada kode identifikasinya. Di sini untuk yang pertama ini ada 0 di bagian sini ya. 0 untuk number sistem karakter, dia untuk mengidentifikasi
jenis penomoran yang digunakan atau mungkin jenis kategori produk. Kemudian untuk yang di sini dia di barcode itu ada spasinya, ada 3 dot bars untuk membedakan antara number system karakter, manufacturer code, transport code, dan check digit. Nah, di sini untuk manufacturer code dia untuk mengetahui kode dari perusahaan, kode dari produsen, kode perusahaannya apa. Kemudian berikutnya di sini ada product code. Jadi ini untuk mengetahui jenis produknya. Nah, kemudian yang di terakhir dia ada cek digit untuk mengecek apakah kode yang kode yang di scan itu benar. Nah, jadi nanti ada perangkat yang men-scan, dia akan scannernya itu dia akan memancarkan sinyal infrared. Nah, sinyal infrarednya dia akan mendeteksi untuk setiap barnya ini. Kemudian untuk yang garis hitam maka dia akan memantulkan cahaya yang lebih rendah. Kemudian yang putih dia akan memantulkan cahaya yang lebih tinggi. Nah, nanti akan dideteksi. Nah, untuk setiap setiap yang dideteksi akan deteksi sebagai kode biner, kemudian diterjemahkan menjadi kode produk seperti ini. Nah, kemudian untuk EPC yang biasa digunakan di RFID itu lebih lengkap kodenya. Yang pertama, EPC atau Electronic Product Code ini ada header, ada EPC Manager, ada Object Class, ada Serial Number. Nah, kalau ini hampir sama seperti yang di barcode tadi, ada manufacturer code dan product code. Nah, dari pertama tuh ya, yang 01 itu header, dia untuk mengidentifikasi dari jenis EPC yang digunakan dan versi EPC yang digunakan. Kemudian dia EPC Manager, dia untuk mengetahui kode produsennya, kode pabrik yang mengeluarkan produk ini. Kemudian ada object class, dia untuk mengidentifikasi jenis produknya, sama seperti tadi ini produk code, dia untuk mengidentifikasi jenis produknya. Kemudian ini bedanya dengan produk barcode tadi. Kalau di barcode kan dia hanya ada kode jenis, kalau di sini ada kode per individunya. Nah, jadi bedanya kalau di EPC di RFID itu dia mengidentifikasi per itemnya, bukan per jenisnya. Jadi semua item di data. Jadi kalau misal ada yang hilang produknya, jadi bisa tahu produk apa yang hilang nih. Nah, nanti bisa dilacak karena di supermarket yang produknya sudah menggunakan RFID tag, maka kalau keluar supermarket, kalau begitu keluar dia akan berbunyi gitu mesin deteksi RFID-nya. Nah, kemudian apa sih data yang dikirimkan dari antara RFID tag dan RFID, antara reader dan RFID tag. Jadi di sini format paketnya itu sangat simpel ya. Ada sinkrono, reader, comment, data, dan charge. Nah, biasanya reader to tag dan tag to reader itu berbeda formatnya. Untuk yang tag to reader, saya jelaskan satu-satu dulu ya. Terus sync ini di sini itu untuk untuk mensinkronisasikan antara waktu di reader dengan waktu yang ada di tag. Jadi agar tidak ada perbedaan waktu sehingga data yang dikirimkan ditransferkan atau komunikasi antar tag dan reader itu pas gitu. Untuk header ini dia untuk mengidentifikasikan ID paket atau dan lain-lainnya, pokok jenis paket, mengenai identitas dari paket data yang dikirimkan. Kemudian komen ini adalah untuk mengetahui perintah yang dikirimkan oleh reader. Nah, sehingga mayoritas yang komen ini dia digunakan ketika reader mengirim data ke tag, bukan tag data ke reader, tapi beberapa kasus mungkin ada. Nah, komen ini mungkin seperti read, write, dan lain-lainnya. Kalau misal reader itu mengirimkan berita read, berarti dia tag hanya bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi aja. Tidak perlu mengubah isi dari tagnya. Kalau misal write itu berarti dia berita dari reader itu write, berarti nanti di tagnya maka dia akan mengubah sebagian dari data dia yang ada di dalam tagnya tadi. Kemudian data yang akan dikirimkan tadi, ini seperti tadi yang dijelaskan isinya mungkin, ini isinya bisa seperti ini, electronic product code dan lain-lainnya. Sih Mas,
Kemudian CRC ini untuk apa namanya mengoreksi apakah dalam pengiriman data itu apakah data yang dikirimkan ini ada yang rusak atau error gitu. Kemudian dia biasanya menggunakan tadi antara reader to text dan type reader itu berbeda tadi. Di komennya, di sisi komennya. Kemudian untuk CRC-nya biasanya itu ukurannya 2 byte. Nah, ini ada masalah di mana kok adanya kemungkinan tabrakan. Nah, bagaimana sih tabrakannya? Yaitu ketika semua tag itu menerima sinyal dari reader. Nah, kemudian semuanya itu secara serentak merespon sehingga terjadilah collision atau tabrakan atau ya itulah. Nah, tapi beruntungnya beberapa reader itu sudah memiliki fitur simultaneous read capabilities. Jadi kemampuan untuk apa ya? Sekaligus membaca teks secara bersamaan sehingga dia bisa mengurangi collision. Nah, namun ah, saya kembali lagi ke tadi ya. Kenapa kok bisa terjadi collision? Karena di tag yang menerima sinyal dari reader kemudian berhak mengirimkan data tadi itu dia tidak memiliki carrier sense seperti pada WiFi. Jadi dia tidak bisa mendeteksi apakah di rentang sinyal itu ada yang pakai atau enggak, sehingga adanya rawan terjadi kolisi pada tag pada sistem RFID ini. Cuma ya itu makanya selanjutnya ini akan dijelaskan bagaimana sih di RFID itu dia menangani collision yang ada di RFID ini. Nah, yang pertama dia bisa menggunakan slot Aloha. Nah, jadi apa itu Aloha? Aloha adalah salah satu dari protokol atau medium access control yang paling lama dan paling simpel. Nah, jadi Aloha itu dia membolehkan perangkat atau tag ya, kalau di konteks RFID ya, membolehkan tag untuk transmit atau mengirimkan atau berkomunikasi ketika dia sudah siap. Nah, namun ini kendalanya karena tadi dia itu boleh, apabila dia siap itu boleh bertransmisi, maka ada kemungkinan terjadinya collision. Sehingga dibuatlah namanya perkembangan dari Aloha yaitu slotted Aloha. Jadi di sini sistemnya adalah hanya nanti di stasiun di sinyal yang dikirimkan itu bukan sinyal. Jadi nanti akan dibagi aksesnya akan dibagi berdasarkan waktu. Jadi akan ada beberapa slot waktu, kemudian hanya ada satu tag yang boleh memulai untuk jadi di dalam satu tag itu satu slot waktu itu hanya hanya satu tag yang pertama kali masuk yang boleh melakukan transmisi. Nah, jadi ini bisa mengurangi collision. Nah, nanti untuk tag yang tidak bisa mengirim transmit, dia akan melakukan random back off. Nah, jadi tadi yang tidak bisa dia akan melakukan hitung mundur atau random back off, dan setelah itu selesai maka perangkat tag yang sudah bisa mengirim pertama kali lagi maka dia akan boleh untuk mengirim kembali. Dan nanti reader akan mengirimkan acknowledgement untuk tag yang sudah berhasil mengirimkan, dan tag tersebut tidak boleh mengirim lagi untuk dalam satu waktu yang sama gitu. Ketika nanti sudah tahu kalau dia sudah menerima, reader sudah tahu kalau dia itu sudah menerima data yang dikirim oleh tag, maka tag tidak bisa mengirimkan data lagi gitu. Nah, ini tadi time-nya itu dibagi berdasarkan slot time. Jadi, ya itu. Ya, begitulah. Jadi ini misal tag 1, dia sudah bisa mengirimkan dia pertama kali, kemudian ini tidak bisa, maka dia harus menunggu dulu waktunya dengan melakukan random back off, dan kemudian yang berhasil dalam satu waktu itu adalah yang bisa mengirim data. Nah, kemudian ada juga yang kedua ya, cara menghindari collision di RFID yaitu menggunakan binary tree algorithm.
Nah, jadi apa namanya di EPT tadi, EPC tadi. Nah, ini itu dasarnya adalah dia menggunakan pasti data yang dikirimkan itu dia berdasarkan angka biner, yaitu byte angka bit ya. Nah, jadi nantinya reader dia akan melakukan full text bit by bit. Jadi dia akan apa namanya melakukan apa namanya pencocokan ya pencarian apa pemanggilan lah eh, pembolehan tag yang mengirimkan data dengan berdasarkan byte bit angka bit dari ID milik tag. Nah, jadi yang pertama, nah ini dia menggunakan algoritma binary tree. Jadi yang pertama, reader itu akan melakukan apa namanya ini, melakukan apa namanya, membolehkan semuanya untuk yang segala bit ya, dengan menggunakan query X. Nah, di sini yang muncul kalian karena dia memanggil semuanya, yang muncul adalah ada 7 respon dari tag. Maka ini bisa tetap terjadi collision sehingga reader akan apa namanya memanggil ulang, mengirimkan sinyal ulang. Nah, reader akan beralih ke bagian kiri, ke bagian 0. Nah, ada berapa sih yang respon kalau yang awalan bitnya itu 0? Nah, di sini kita lihat masih ada 3 yang respon, yaitu ini, dan ini. Yang awalnya 0 ya. Nah, tetap terjadi collision lagi. Nah, lanjut lagi, reader akan melakukan pemanggilan mengirimkan sinyal lagi, dan tag yang merespon ini di binary di query 00x. Nah, kita lihat yang merespon cuma satu aja, berarti dia aman. Berarti dia aman yang merespon. Apa nama? Dia aman, dia tidak terjadi collision. Karena hanya ada satu teks yang merespon, yaitu yang awalan bitnya itu 001. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk tag yang selanjutnya, nah reader mengirimkan sinyal lagi dan tidak pada apa namanya bit 01 query 01 X. Dan ternyata masih ada 2 nih yang respon. Nah, maka masih terjadi collision. Maka reader melakukan ulang lagi apa namanya mengirimkan sinyal lagi pada query 010x 010x. Nah, ternyata masih apa namanya masih ada collision nih. Nah, lanjut lagi tetap. Nah, pada 0100x. Nah, di sini kan bisa kita lihat yang bitnya itu 010 0100 itu hanya pada tag ini aja, maka tidak terjadi collision, maka dia bisa langsung mengirimkan data. Nah, kemudian sama juga selanjutnya untuk yang tag selanjutnya apa namanya reader memancarkan sinyal lagi memberikan sinyal lagi, dan ada yang menjawab pada query 0101. Nah, ada satu teks yang respon. Nah, karena itu dia lanjut lagi. Nah, ini misalnya kalau ada yang merespon pada query 011x. Nah, di sini kan kosong, nggak ada respon. Ya udah, maka dia akan lanjut berpindah ke sisi kanan. Nah, yaitu query 1x. Query 1x, oh ternyata banyak yang respon. Ada 4 tag, maka dilanjut lagi pada query 10x. Nah, di sini hanya ada satu tag yang respon, maka tidak terjadi collision dan dia boleh mengirim data. Kemudian pada query 11x ada 3 dan selanjutnya, pokoknya sampai masing-masing tag ini dia tidak dia tidak terjadi collision lagi, dan tidak ada lagi yang meminta tidak ada lagi tag yang bisa mengirimkan data. Gitu cara sistem kerja binary tree algorithm. Nah, bagaimana sih penerapan skenario penerapan dari RFID ini? Jadi dia bisa untuk
Pertama ya, ini contohnya ada banyak sebenarnya. Yang pertama dia bisa melacak perpindahan barang produk barang konsumen. Contohnya seperti ini. Nanti di ini misal di kontainernya, di kontainernya akan di apa namanya dipasangi RFID tag dan barcode QR-nya. Nah makanya kalau kita mengirim barang di misal di Shopee, nah RFID mungkin ya mungkin kalau saya kurang tahu sih kalau di sini kan ini di kontainernya mungkin di truknya itu dipasangi RFID atau mungkin GPS ya jadi kalau kita bahas RFID aja jadi dia karena dia pakai RFID jadi dia bisa dilacak posisinya sekarang ada di mana misal di Hong Kong atau Cina atau Surabaya atau Jepang gitu. Nah, kemudian bisa juga untuk animal identification, tracking atau counting. Nah, jadi hewan-hewan itu bisa dipasangi RFID, biasanya diletakkan di kupingnya. Dia dalamnya itu akan menyimpan data hewannya namanya siapa, terus umur berapa, nah, terus pokoknya identitas dirinya lah. Kemudian dari tag tersebut dia bisa untuk tracking di mana sih posisi dari sapi itu. Kemudian bisa juga untuk menghitung ada berapa jumlah sapi yang di dalam kandang, sehingga misal ada sapi yang kok ada yang kurang nih hilang. Nah, nanti bisa diketahui apa apa namanya nomor sapi yang hilang gitu. Kemudian pada toll collection, jadi untuk setiap kendaraan yang mentap mentap apa ngetap ngetap atau mungkin pada kendaraan yang menggunakan flow kalau di Indonesia ya, apa namanya itu mobil yang sudah dipasangi RFID sehingga dia kalau masuk tol itu bisa langsung masuk. Nah nanti apa namanya dari server tol itu dia akan menyimpan berapa sih data kendaraan yang sudah lewat di dalam tol ini atau mungkin berapa kira-kira uh, pengguna menghabiskan saldo untuk menaiki tol. Nah, nanti bisa gitulah di total di akhiran. Kemudian ada juga RFID bisa ditanam pada manusia. Ini implantation. Jadi untuk orang dengan Alzheimer nanti bisa dipasang untuk data dirinya. Dia itu menderita apa-apa gitu lah. Nah, kemudian contoh yang lain seperti ini keyless entry. Jadi dia itu bisa apa? Diterapkan di kunci sehingga mungkin apa namanya untuk masuk ke mobil cukup untuk ditap aja, ditap pakai kunci itu sehingga dia bisa langsung ke dalam mobil. Bisa juga mungkin kalau kuncinya hilang bisa ditemukan menggunakan RFID. Masalah ada reader yang pancarannya jauh ya, sama seperti tadi yang sapi, sapi dan apa namanya, sapi dan apa ini, sapi ini berarti di dalam satu kandang itu harus ada apa pemancar readernya. Ini juga di kapal misal harus ada pemancarnya juga. Kemudian ini pada proximity cards, ini untuk kartu kartu yang bisa digunakan secara dekat ya, seperti NFC, kartu apa, kartu tap masuk akses perusahaan. Biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu pegawainya itu dia menggunakan kalung apa, menggunakan ID card itu untuk masuk ke perusahaan harus di tap. Mungkin beberapa perusahaan lokal sudah pakai sih. Kemudian bisa juga untuk supply chain management. Jadi untuk setiap produknya yang sudah dipasang RFID, akhirnya berusaha apa ya, gudang gudang penyimpanan stok bisa mengetahui apa aja barang yang ada di situ, apa aja yang kurang, apa aja yang dibutuhkan. Jadi untuk manajemen stok barang lebih mudah gitu. Nah, ini yang tadi ya, seperti yang tadi ini adalah kontroversi, penerapan kontroversi yang ada di RFID. Nah, jadi implan yaitu gimana sih nanti apa namanya? Ada apa kaca silinder mungkin lebarnya itu sekitar 2 sampai 2 atau 3 milimeter dan tingginya 1 dan 1,5 cm. Nah, nanti oh iya di dalamnya tuh terdapat microchip, ada antena coilnya dan ada kapasitornya. Nanti dia itu dipasangkan di dalam kulit, di bawah kulit, di dalam ya kulit, dan nantinya bisa digunakan untuk misal ini contohnya seperti membuka akses pintu. Nah, jadi kalau mau buka pintu, tinggal ini aja ditempelin tangannya, oh buka. Bisa juga mungkin misal ya apa namanya untuk bayar KRL mungkin. Nah, kalau biasanya kita pakai kartu, ini kita tinggal tempel tangan aja, tempel tangan, plek, nah, bisa masuk ke kereta, nah, gitu.
Cuma ini kontroversial karena mungkin ya, nggak tahu, kontroversial mungkin karena ada efek samping dari sisi medis mungkin ya. Atau mungkin misal ya, mungkin bisa juga sebagai resiko keamanan untuk pelacakan. Karena manusia sudah ditempeli chip, tapi bisa aja dilacak oleh pihak yang bukan berwenang atau bahkan yang berwenang, misal pemerintah apa namanya, misal ada manusia terjerat apa namanya, pasal penghinaan pemerintah, bisa langsung deteksi lokasinya asal ada apa namanya, reader yang segede BTS mungkin untuk mendeteksi dari lokasi manusia yang menggunakan chip ini, sehingga dia bisa langsung diciduk gitu dengan mudah. Nah itu makanya kok bisa kontroversi ya, karena itu. Nah, kemudian penerapannya bisa juga untuk tadi ya, untuk cekat secara instan. Jadi barang-barang yang sudah dilabeli RFID tadi, kan kita ngambil barangnya ya. Nah, nanti ada mesin, bukan mesin, ya kotak itu gede, kita masukin aja keranjangnya, langsung aja keluar. Nah, nanti barang-barang yang di dalam itu otomatis terdeteksi semua. Jadi nggak perlu tit, 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 satu-satu. Jadi ya langsung muncul totalnya aja. Nah, tapi kalau di Indonesia jarang. Kalau di luar negeri di sini ada salah satu komentar, harga barcode-nya itu, elektronik barcode-nya atau chip chip ini mungkin sekitar 1,5 senti. Hingga mungkin di sana murah ya. Jadi apa apa namanya, supermarket tidak merasa rugi kalau memasang itu. Eh, Mengingat apa, mungkin di luar negeri itu kasus pencurian barang itu marak. Akhirnya daripada ada pencurian, dia semakin rugi, maka dia lebih baik investasi untuk memasang apa, tag tag RFID agar produk yang dijual lebih aman. Nah, ini kekhawatiran adanya RFID, kekhawatiran adanya RFID. Nah, tadi kan setiap barang, misal ya, setiap barang itu sudah dipasangi ini apa namanya, tag tadi. Nah, adanya kemungkinan tadi pelacakan secara rahasia, sehingga yang tadi seperti yang saya katakan, sehingga ada kemungkinan data-data apa, jadi ada kemungkinan misal ya, data lokasi kita itu dijual kepada pihak yang bukan berwenang atau bahkan ke pihak yang berwenang, sehingga adanya kemungkinan kasus pembunuhan berencana gitu. Jadi misal ada apa ya, ada orang nggak disukai, dia barusan beli barang yang sudah ada RFID-nya. Nah, ada tag RFID-nya, kemudian sama data tersebut, apa, data lokasi RFID tersebut dijual. Nah, ke orang yang nggak suka ke dia. Akhirnya apa, orang yang suka itu bisa mengetahui lokasi dari orang tersebut, dan ya itulah wassalam. Kemudian bisa juga inventory. Jadi data-data dari barang yang kita belanja tadi bisa di apa ya, dijadikan apa namanya, metadata atau kumpulan data lah. Jadi dari data-data barang yang kita beli itu bisa diketahui apa sih kepribadian kita, eh, selain tadi lokasi kita, terus ya itulah sifat kita apa. Nah nanti itu bisa disalahgunakan, mungkin paling apa ya, paling amannya buat iklan lah. Buat iklan nggak apa-apa lah buat iklan. Tapi paling buruknya ya nanti apa, misal ada orang yang lacak kita, dia bisa tahu. Nah, misalkan posisi RFID-nya kurang pas lah. Namun dia bisa tahu dari sifat kita dari barang-barang yang kita belanja. Nah, jadi lokasi pelacakan kita bisa lebih akurat gitu. Kemudian nah ini isu keamanannya dan solusinya, dan beri isu keamanan dan solusinya. Jadi ada tadi adanya kemungkinan pembacaan pembacaan tag RFID tanpa izin. Ya, jadi misal nih ya, kita apa namanya ini, punya barang rahasia di dalam kotak. Nah, dan namun di barang itu sudah ada RFID-nya. Jadi apa namanya ini, kan tadi kan RFID itu bisa di scan dengan reader, apa namanya, dengan jarak yang jauh gitu. Nah, sehingga kalau misalnya ada orang tidak bertanggung jawab, dia men-scan, nah dia bisa tahu barang itu apa. Jadi bisa saja
dia dengan mudahnya karena tahu kalau itu barang berharga, diambil lah, dia curi gitu. Atau mungkin data barang pribadi, mungkin barang pribadi atau data-data penting pribadi yang sudah dilabeli RFID, nah, bisa diketahui tanpa harus melihat isinya gitu. Nah, kemudian untuk kartu kredit atau perangkat yang ada ID-nya dan RFID-nya itu nyala, bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Sehingga pada paspor ya, misalnya paspor kan ada ID, ada RFID-nya. Nah, di situ bisa dipasangi metal foil, sehingga misal ada sinyal sinyal dari reader yang akan membaca tag tersebut, dia akan terpantul sehingga tidak bisa masuk untuk membaca tag tersebut. Nah, metal foil ini penting ya, khususnya mungkin pada dompet, apalagi di dompet itu sekarang mungkin orang-orang nyimpen kartu kredit, nyimpen e-money. Nah, itu bisa jadi diambil, kan di situ ada data-datanya, bahkan kalau e-money itu ada uangnya. Nah, kalau misal ada orang tidak bertanggung jawab, dia menemukan reader secara jarak dekat ya, kemudian kok berhasil, nah ya wassalam. Nah, apalagi mayoritas perangkat RFID itu tidak adanya autentikasi, sehingga dia bisa langsung aja tersambung. Nah, kemudian ada juga ini unauthorized writing, jadi penulisan tanpa izin. Jadi misal pada tag harga, nah, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bisa diubah harganya. Jadi yang seharusnya produk ini harganya segini, malah dikurangin. Jadi ketika keluar dari situ bisa lebih murah, atau status barang itu bisa diubah menjadi yang sebelumnya belum dibayar jadi sudah dibayar. Nah, untuk mengatasi itu, misal yang harga ya mungkin untuk masalah harga itu lebih baik ditaruh di server. Jadi mesin kasir dia hanya membaca ID-nya aja, dan harganya tidak ada di tag itu, dan harganya ada di server, sehingga tidak bisa diubah-ubah. Tapi masih bisa diubah sih ID-nya mungkin ya. Ya resikonya lah itu. Kemudian bisa juga can kill attack. Jadi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tadi kan ada uh, di dalam data yang dikirimkan di dalam paket komunikasi itu ada namanya komen. Nah, bisa jadi penyerang itu mengirimkan komen kill, sehingga tag yang seharusnya dia aktif malah mati. Nah, sehingga barang yang ada di supermarket misal, atau di atau di perpustakaan mungkin, karena tagnya mati, sehingga ketika keluar dari mesin reader yang pendeteksi itu tidak terdeteksi. Nah, jadinya ya aman, seakan-akan nggak ada apa-apa gitu. Nah, solusinya gimana sih? Ada beberapa solusi nih. Yang pertama ada RFID Zapper. Nah, ini RFID Zapper itu alat yang dia bisa memancarkan sinyal dengan arus yang sangat tinggi, sehingga tag itu bisa langsung kebakar dan rusak. Nah, ini adalah salah satu solusi untuk lebih ke privasi aja sih, ke privasi data yang ada di tag. Namun kelemahannya ya tadi, karena tagnya tadi rusak sehingga tidak dapat untuk dipakai kembali. Kemudian ada juga Resa Blocker Tag. Nah, seperti ini jadi ada pelindungnya. Di tag itu diselipkan alat Resa Blocker Tag ini mirip kayak metal foil tadi, sehingga kalau ada sinyal yang masuk, nah, dia tidak akan membolehkan sinyal itu untuk membaca tag itu, sehingga terhindar dari risiko untuk pembacaan atau writing secara ilegal gitu. Kemudian ada juga put tag to sleep, jadi nantinya tag itu akan ditidurkan sementara ketika tidak digunakan ya. Nah, ketika sudah digunakan dia akan dihidupkan kembali. Kemudian ada reliable tag dan dual use tag. Jadi nantinya tag itu tag nanti antara buat customer dan buat penjual itu berbeda data, dan customer bisa mengubah data itu dengan data yang penting gitu, sehingga yang bisa mengubah untuk yang yang bersifat yang bersifat bahaya, ya itulah bersifat mungkin riskan, itu hanya
hanya dari pihak penjual gitu misalnya. Kemudian ada authentication. Authentication ini jadi bisa juga RFID itu dipasang autentikasi. Cuma karena RFID itu sebenarnya fungsinya adalah agar cepat, kalau dipasangin PIN itu malah lebih lama. Nah, jadi mungkin kurang cocok untuk penggunaan teknologi RFID ini karena apa ya? Karena tidak sesuai pada tujuan awal dibuatnya untuk apa gitu. Nah, kemudian lanjut di NFC. Nah, NFC apa lagi sih? NFC itu adalah salah satu dari apa ya? Perangkat komunikasi teknologi komunikasi terbaru wireless ya. Nah, tapi dia ini rentang jaraknya itu khususkan untuk yang jarak pendek, bahkan pendek banget. Jadi NFC itu menawarkan komunikasi yang aman, simple antara dua perangkat elektronik. Nah, nggak dua ya, biasanya dua sih. Nah, jadi di NFC ini dia hanya memperbolehkan transfer data itu dengan jarak kurang dari 4 cm. Nah, ini yang dijual oleh NFC. Jadi karena di RFID itu karena dia bisa jarak jauh, nah karena jarak jauh itu tadi kelemahannya tidak aman ya. Nah, NFC ini menawarkan agar perpindahan data itu hanya bisa dilakukan di jarak yang sangat dekat. Nah, NFC itu berjalan pada frekuensi 13,56 MHz dan perpindahan datanya itu antara 106 kilobyte hingga 848 kilobyte. Nah, bagaimana sih NFC itu bekerja? Jadi NFC itu sebenarnya turunan dari RFID teknologi. Nah, yang menggunakan magnetic field induction, jadi dia menggunakan medan magnet antara perangkat elektronik dalam jarak yang sangat dekat. Jadi antara dua perangkat yang komunikasi, satu perangkat itu harus memiliki NFC reader atau writer. Nah, dan salah satunya lagi dia harus memiliki NFC tag ya. Sama seperti tadi kan ada reader dan tag. Nah, jadi dalam tagnya ini sama juga dia ada IC-nya, ada datanya, ada antenanya dan bisa dibaca atau ditulis oleh pembaca, oleh reader. Nah, kemudian teknologi ini sebenarnya adalah perkembangan dari ISO atau IEC 1443, yaitu standar komunikasi kartu jarak dekat. Ya, seperti contactless card dan RFID. Nah, bedanya di sini tuh mengkombinasikan interface. Oh, ya di bukan 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 NFC-nya. Ini di teknologinya ini. Jadi dia mengkomunikasikan interface dari sebuah smart card dan reader pada satu perangkat aja. Smart card dan reader pada satu perangkat. Jadi ada reader dan smart card-nya itu jadi satu aja. Jadi apa namanya? Perangkat itu jadi reader sekaligus jadi smart card. Nah, gimana sih itu? Jadi sebuah NFC device itu bisa berkomunikasi dengan apa smart card dan reader yang menggunakan teknologi ISO ini tadi. Nah, apa namanya? Dan juga dengan NFC lainnya. Jadi perangkat NFC itu bisa berkomunikasi dengan yang menggunakan teknologi ISO, yaitu seperti smart card dan readers, dan juga dia bisa berkomunikasi dengan perangkat NFC lainnya. Nah, jadi gimana sih itu? Sebentar. Di sini dia kompatibel dengan universal yang tanpa sentuh yang biasanya digunakan pada public transportation dan payment. Nah, jadi gimana sih maksudnya NFC? Jadi HPP yang sekarang ya misal HP sekarang kan kita misal punya e-money. E-money kita tempelkan. Nah, dia bisa baca. E-money kita tempelkan di HP ketika kita mengisi saldo untuk mengisi saldo e-money, dia bisa mengisi dan bisa baca juga. Nah, nanti itu namun HP ini dia bisa juga seakan-akan menjadi e-money. Nah, kan baru-baru ini seperti yang kita tahu kan Bank Indonesia sudah meluncurkan kris step ya. Kalau di luar negeri sudah lama sih ada Apple Apple apa tuh? Apple Wallet kalau nggak salah. Nah, nantinya HP itu bisa dia seakan-akan menjadi e-money. Jadi ada reader HP, reader HP. Nah, HP ini seakan-akan e-money, jadi tinggal tap aja. Nah, dia bisa digunakan untuk bayar seakan-akan
Jadi HP itu dia readers sekaligus smart card. Jadi kalau waktu itu dia menjadi kalau waktu menjadi e-money dia itu berarti seperti smart card. Kalau dia mengisi e-money berarti dia bersifat sebagai readers gitu. Nah, ini kan dijelaskan NFC itu biasanya digunakan di mobile phones, ya kan? HP, ya HP terbaru sekarang mayoritas sudah menggunakan NFC. Kalau HP belum menggunakan NFC itu sepertinya sudah ketinggalan zaman banget ya, sehingga kayaknya sudah menjadi standar minimal menggunakan NFC. Nah, kalau di desa mungkin kurang dipakai. Kalau di kota kan misal dia perlu sekali, apalagi di Indonesia sudah ada Kristep. Jadi dari misal kamera HP rusak, daripada pakai kris biasa yang pakai kamera, dia bisa langsung pakai Kristep aja, tinggal di tap aja HP-nya, bisa bayar. Nah, bahkan kalau di KRL kan, KRL misal KRL Transjakarta, dia tidak bisa menggunakan kris yang scan. Nah, dengan adanya kris tab itu bisa langsung Bisa langsung HP ditempelkan aja ke reader yang biasanya buat e-money itu, dan bisa langsung bayar dan langsung saja. Tuh. Nah, mulai dari 2015 itu sudah ada 600 juta HP yang sudah menggunakan NFC. Nah, eh, dan kemungkinan ada 5% yang digunakan dalam 1 bulan. Nah, ini ada jenis beberapa NFC, yaitu Cara Emulsion. Jadi perangkat NFC itu dia seakan-akan menjadi smart card atau kartu contactless. Seperti tadi ya, HP dia seakan-akan menjadi e-money. Kemudian ada juga reader mode. Nah, jadi HP dia bisa membaca kartu smart card gitu, yang menggunakan apa tadi itu teknologi ISO yang sama. Dia kartu smart card atau kartu apapun lah, KTP, mungkin yang ada NFC-nya yang ada RFID-nya, KTP, e-money dan lain-lainnya. Nah, e-money kita tap ke HP bisa deteksi kartu, dan kalau pakai bank Mandiri misal, nah, kita bisa isi saldonya dan lain-lainnya. Kemudian ada P2P mode, jadi beberapa misalnya ada 2 perangkat nih, HP ke HP. Nah, dengan NFC dia bisa saling berkomunikasi atau mengirimkan data atau apa ini. Nah, P2P itu jadi sesama perangkat NFC. Kalau reader itu perangkat NFC-nya itu menjadi reader dan dia membaca tag. Kemudian current emulation ada 2 perangkat, ada reader dan ada perangkat NFC. Jadi seakan-akan NFC itu dia menjadi tag gitu. Nah, penerapannya lain lagi tadi mobile payment, mobile payment tadi seperti Kristep, mobile electronic ticketing. Jadi di Indonesia ada nggak ya? Oh, ada. Seingat saya ada kalau di Kia itu ada Ada beberapa pesawat itu dia sudah menerapkan NFC ticketing. Jadi nanti HP tinggal ditap aja ke mesin boardingnya, nah nanti bisa langsung langsung check in. Dan ada smart object, electronic key, kunci elektronik itu contohnya seperti ya itu tadi ya, kunci elektronik, kemudian pintu telepon seperti tadi. Kemudian NFC bisa, oh ya, jadi NFC bisa digunakan untuk mengkonfigurasi dan menginisiasi atau wireless network, perangkat wireless network lain koneksi seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Jadi misal HP ditempelkan ke HP lain, maka ini HP-nya sudah kesambung Wi-Fi ya, ditempelkan ke HP lain, nanti HP yang sudah ketempel ini bisa untuk menyambung Wi-Fi yang sama. Tapi saya belum pernah nyoba. Mungkin lain kali saya coba sih. Nah, ini teknologi RFID dan NFC masa depan. Nah, ini nanti untuk mengecek harga produk bisa pakai HP. Ini untuk belanja bisa langsung aja tanpa harus scan di kasir, langsung aja dimasukkan ke situ. Kemudian ini banyak lah, ini ada ada kunci, kartu dan lain-lainnya. Terus ini untuk beli tiket dengan NFC. Kemudian ini ada banyak sih, tiket NFC, terus promo pakai NFC, terus dan nanti ini kalau nggak salah ini nanti HP bisa ngetap di sini dan dapat informasi itunya. Banyak lah.
Ini untuk apa namanya? Scan gate. Jadi nanti barang-barang yang ada di sini uh, nanti apa sih tadi? Nah, nanti apa namanya? Nanti misal ini pakai kan KTP, misal KTP ada chip apa, ada tagnya. Nanti kalau kita masuk sini, mesin mendeteksi itu NIK, ada data NIK-nya, nanti otomatis dia langsung check in gitu. Nah, banyak lah. Jadi kemungkinan NFC dan RFID ini akan terus berkembang dan selalu digunakan gitu. Karena apa namanya, masyarakat dunia sekarang lebih menyukai wireless ya. Nah, apa namanya, tanpa kabel, karena lebih praktis tentunya. Pembayaran pakai e-money atau pakai kris tap atau apa, tiket tidak perlu lagi nyetak, cukup pakai HP aja di tap bisa, tidak perlu lagi apa namanya, scan pakai apa alat itu, alat titik itu. Nah, kalau enggak ya, terus apa lagi, mungkin kalau di IKI kan sekarang sementara bisa pakai wajib, mungkin selanjutnya apa namanya, bisa langsung tap pakai KTP aja itu, ya mungkin agak riskan itu, yaitu ada lainnya. Nah, semoga apa namanya, eh, teknologi ini bisa selalu berkembang, semoga mobile networking semakin baik, dan semoga apa namanya, mahasiswa bisa memahami matkul apa namanya ini, mobile computing dengan apa dengan baik lah, minimal dengan baik dan paham apa dasarnya aja gitu. Mungkin mungkin ini adalah asesmen yang terakhir ya, asesmen untuk yang presentasi terakhir. Sekian dari kami. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.